Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita bertemu kembali dalam suasana yang berbeda. Kalau biasanya kita ada di dalam kelas perkuliahan, sekarang kita melaksanakan dalam model pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, yang mana pembelajaran ini tentunya tidak meninggalkan esensi dalam pembelajaran bagi orang dewasa, terutama kita sebagai mahasiswa, karena pembelajaran apapun di dalam perkuliahan itu dilakukan oleh semua sivitas akademika dengan 3 model pembelajaran. Yang pertama adalah model pembelajaran terstruktur, yaitu kurikulum yang tersusun dengan rapi, kurikulum yang disusun di dalam GPPP dan silabus yang kemudian disampaikan sesuai dengan urutan materi pembelajaran yang dilakukan oleh masing-masing dosen di dalam kelas. Yang kedua, model pembelajaran tidak terstruktur, yaitu tugas yang diberikan oleh masing-masing dosen kepada mahasiswa, yang mana model pembelajaran ini lebih banyak mahasiswa belajar mandiri untuk mempelajari satu tema tertentu yang disampaikan dalam satu tema pembelajaran yang kemudian dikupas secara mendalam oleh mahasiswa, baik itu dilakukan secara mandiri maupun dilakukan bersama-sama dengan teman dalam satu kelompok. Yang ketiga, pembelajaran yang tidak langsung, yaitu model pembelajaran yang mana kurikulum disampaikan, kemudian mahasiswa belajar secara mandiri, dan mahasiswa dapat mempelajari berbagai konsep yang dilakukan dengan cara mengkaji pembelajaran itu untuk dilakukan kajian-kajian secara langsung kepada realitas yang ada di sekeliling mahasiswa. Nah, model pembelajaran kita yang akan kita lakukan ini adalah model pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran tidak langsung, di mana kita akan mengkaji satu topik yang telah saya susun dalam sebuah pembelajaran bersama, yang mana topik ini tidak terlepas dari tema besar kita, yaitu tentang ekonomi pembangunan Islam. Oleh sebab itu, pertemuan sebanyak 1 semester ini kita akan melakukannya secara bertahap. Minimal dalam pembelajaran kita, masing-masing mahasiswa mempelajari dan kemudian mengkaji konsep yang telah saya sampaikan ini untuk dikaji secara literer, dikaji dengan menggunakan buku-buku yang ada, keterangan-keterangan yang ada, maupun sumber-sumber yang lain di luar apa yang sudah saya sampaikan. Baik, kita akan memulai pembelajaran ini. Marilah kita awali dengan bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, konsep tentang ilmu ekonomi pembangunan. Sebenarnya konsep ini merupakan konsep yang disusun oleh beberapa ahli ekonomi, yang mana mereka resah atau gelisah terhadap kondisi perekonomian yang terjadi di masing-masing negara mereka. Seperti yang kita ketahui saat ini, masyarakat mengalami problem ekonomi yang sangat akut, di mana perkembangan ekonomi hari ini mengalami kelesuan dikarenakan terjadinya social distancing atau physical distancing yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka membatasi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, para pelaku ekonomi dan juga para pengamat ekonomi, mereka sangat membutuhkan sekali sebuah konsep yang memudahkan mereka dalam membangun sebuah kegiatan ekonomi yang
terstruktur, terencana, dan mampu diterapkan oleh banyak pihak. Dalam konsep ilmu ekonomi, kita ketahui bahwa ekonomi itu adalah kemampuan untuk memanage orang maupun barang maupun apa saja yang dilakukan oleh manusia untuk memudahkan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan. Dalam hal ekonomi pembangunan, kita sering melihat sebuah konsep masyarakat yang menurut kita ideal, tetapi menurut negara tidak ideal. Di satu sisi yang lain, menurut negara sangat ideal, menurut masyarakat tidak ideal. Hal apakah yang menjadikan masalah sehingga negara dengan masyarakat memiliki perspektif yang berbeda di dalam mengembangkan sebuah konsep ekonomi? Baik, kita lihat di dalam gambar ini. Gambar yang atas terlihat bahwa masyarakat yang mereka hidup dalam kondisi yang sangat terbatas dari sisi kondisi ekonomi. Mereka dianggap memiliki sebuah kehidupan yang tidak memiliki kelayakan hidup. Oleh sebab itu, dalam konsep ekonomi apa? Dalam konsep ekonomi yang terjadi, kita bisa melihatnya sebagai satu langkah untuk menyelesaikan problem ekonomi. Maka kalau kita artikan, konsep ilmu ekonomi pembangunan adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah supaya negara-negara berkembang dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi. Inilah yang dilakukan dalam apa yang dilakukan oleh semua negara-negara dalam membangun ekonomi negara masing-masing. Oleh sebab itu, konsep ekonomi pembangunan ini sangat penting untuk dipahami oleh semua pihak agar pembangunan suatu ekonomi suatu negara dapat bisa segera terwujud. Baik, berikutnya kita pahami tentang bagaimana latar belakang munculnya konsep ilmu ekonomi pembangunan ini, sehingga dalam berbagai kebutuhan dalam mengelola negara, terutama dalam hal masalah ekonomi, perhatian terhadap ekonomi pembangunan ini menjadi wajib dilakukan bagi siapapun yang berposisi sebagai, apakah itu sebagai pemerintah, apakah itu sebagai pengamat ekonomi, ataukah sebagai masyarakat, bahkan mereka yang bergerak di bidang praktisi ekonomi. Oleh sebab itu, konsep tentang ilmu ekonomi pembangunan ini dapat kita pahami ketika pada awalnya pasca Perang Dunia Kedua tahun 1942, di mana Perang Dunia Kedua ini semua negara-negara di Eropa melakukan ekspansi terhadap kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang mereka miliki ke negara-negara Asia, terutama Asia Tenggara, Asia Tengah, dan juga di beberapa daerah di Afrika. Di negara yang mereka disebut sebagai benua Asia yang tadi saya katakan, negara Asia, negara Afrika, posisi hasil bumi ini mempengaruhi bagaimana karakter masyarakatnya dan juga perilaku ekonomi yang mereka miliki, di mana problem ekonomi tidak terlalu sulit bagi mereka karena kondisi alam sekitarnya sangat mendukung terhadap
kebutuhan yang mereka lakukan dalam kehidupannya. Sehingga kalau negara-negara Eropa mereka mengalami kekhawatiran dikarenakan memang negara-negara di Eropa ini mereka memiliki masa iklim yang sangat berbeda dengan negara-negara di Asia. Negara-negara di Eropa mereka memiliki 4 musim, yang mana masing-masing musim ini mereka tidak mampu memanage sebuah kebutuhan dengan baik. Contohnya, perubahan musim dingin menjadi musim gugur. Musim gugur ini masanya kalau kita hitung dalam 1 tahun hanya terdiri dari 3 bulan. Sedangkan untuk sebuah kebutuhan panen hasil pertanian, waktu bercocok tanam itu paling tidak minimal adalah waktu sekitar 3 bulan ataupun 4 bulan, dan itu pun kadang sampai 1 tahun baru kemudian mengalami masa panen. Belum lagi ketika musim kemarau, mereka akan menghadapi sebuah proses yang sangat susah mencari kebutuhan sumber air, sehingga kalau kita lihat pada kondisi yang kita bandingkan dengan kondisi di Asia, maka problem yang ada di Eropa dengan yang ada di Asia maupun di Afrika lebih bisa disederhanakan oleh masyarakat Asia terhadap bagaimana mencukupi kebutuhan kehidupannya. Faktor inilah salah satunya yang menjadikan masyarakat Eropa mereka melakukan ekspansi kebutuhan hasil alam ke negara-negara Asia. Di antaranya adalah Indonesia. Indonesia sebagai penghasil pertanian, yaitu rempah-rempah, dan juga penghasilan dari sisi perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan lain sebagainya, merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Eropa. Sehingga kenapa Belanda mereka sangat kerasan di Indonesia selama 350 tahun, dikarenakan faktor kebutuhan mereka di dalam memenuhi faktor ekonomi hanya bisa dipenuhi ketika mereka ada di negara-negara Asia. Begitu pula dengan selain Belanda ada namanya Portugis. Portugis dengan hasil alamnya yang sangat terbatas, mereka melakukan ekspansi, diantaranya adalah ke Indonesia. Di Indonesia mereka bisa menemukan banyak kebutuhan-kebutuhan yang mereka tidak temukan di negaranya untuk bisa diambil hasil bumi itu untuk dibawa ke negaranya. Maka seperti yang dilakukan oleh Belanda, kalau kita membaca beberapa literatur sejarah yang ada di Indonesia, munculnya namanya perusahaan-perusahaan Belanda seperti VOC yang mereka melakukan penguasaan ekonomi di Indonesia, maka masalah perusahaan ekonomi ini atau yang dilakukan oleh Belanda ini secara tidak langsung dapat menguasai sistem kebutuhan yang ada di negara mereka. Oleh sebab itu, perhatian terhadap pembangunan ekonomi pada sebelum Perang Dunia Kedua, para ilmuwan kurang memperhatikan pembangunan ekonomi karena beberapa faktor. Yang pertama, masih banyak negara sebagai negara jajahan, jadi negara-negara masih merasa bahwa mereka kurang mampu dalam mengelola negaranya karena masih disetir oleh kelompok negara-negara penjajah atau kolonial. Yang kedua, kurang mereka adanya merasa bahwa negara itu atau masyarakatnya merasa bahwa kami membutuhkan yang namanya semua kebutuhan ini adalah hasil karya kami dan juga merupakan kebutuhan yang harus kami lakukan untuk bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Yang akibatnya kesadaran dalam pembangunan ekonomi inilah masyarakat pribumi yang mereka terjajah
mereka melakukan perlawanan kepada pemerintah-pemerintah penjajah, baik itu Belanda maupun Portugis dan lain sebagainya. Maka negara yang sedang berkembang ini, kemudian mereka atau negara yang terjajah ini kemudian mereka membangun atau membuat sebuah konsep yang mereka pelajari untuk bisa menjadikan negara mereka untuk bisa mampu menyaingi negara-negara yang ada di Eropa. Setelah itu, banyak negara yang memperoleh kemerdekaan. Dalam memperoleh kemerdekaan ini, seperti India, Pakistan, Filipina, Korea, dan Indonesia. Negara-negara ini merupakan negara yang memiliki latar belakang sebagai negara yang pada asalnya tidak memiliki konsep ekonomi sama sekali. Tetapi karena mereka memiliki kesadaran membangun daerahnya atau negaranya, maka perhatian terhadap pembangunan ekonomi ini mulai berkembang dan juga menjadi kesadaran mereka untuk mempelajari satu persatu problem-problem untuk membangun negaranya. Pasca Perang Dunia Kedua, tahun 1942, banyak negara memperoleh kemerdekaan, antara lain seperti India, Pakistan, Filipina, Korea, dan juga Indonesia. Kesemua negara yang telah merdeka ini, mereka tidak lain karena pada masa penjajahan, pada era kolonialisme, atau pada Perang Dunia Pertama, dan juga pada Perang Dunia Kedua, mereka adalah daerah atau negara yang memiliki tingkat kemiskinan yang sangat luar biasa, sehingga ketika mereka merdeka, bersama-sama membangun sebuah tatanan ekonomi yang kemudian mereka menciptakan sebuah idealitas di dalam membangun ekonomi mereka. Salah satunya adalah dengan mengupayakan perencanaan ekonomi atau yang disebut dengan pembangunan ekonomi. Perhatian terhadap pembangunan ekonomi ini mulai berkembang disebabkan karena ada 3 hal. Yang pertama, karena faktor negara jajahan yang memperoleh kemerdekaan, sehingga mereka mau tidak mau harus membangun negaranya sendiri. Kalau dulu diatur oleh kolonialisme, Indonesia diatur oleh VOC, kemudian Malaysia diatur juga oleh sistem pemerintahan Inggris dan lain sebagainya. Filipina diatur oleh kolonialisme Portugis dan lain sebagainya. Yang kedua, perkembangan cita-cita negara yang maju, merdeka untuk negara yang baru merdeka untuk mengejar ketertinggalan di bidang ekonomi. Mau tidak mau, ketertinggalan ekonomi yang mereka alami harus segera diatasi dengan berupaya untuk menciptakan sebuah sistem baru. Indonesia juga pernah merasakan hal seperti ini ketika tahun 1945 negara Indonesia telah merdeka, yang kemudian tahapannya adalah mereka harus mengisi semua kekosongan sistem perekonomian ini yang harus dilakukan oleh masa pribumi sendiri, atau disebut pada waktu itu di dalam sejarah ekonomi Indonesia dengan istilah pribumisasi ekonomi. Yang ketiga, adanya keinginan dari negara maju untuk membantu negara berkembang dalam mempercepat pembangunan ekonomi. Negara-negara yang telah disebut sebagai negara maju ini, mereka tidak bisa meninggalkan negara-negara yang pernah mereka jajah atau negara-negara yang sedang berkembang. Sebab apa? Karena dari sistem produksi, sistem pengembangan ekonomi yang mereka miliki, mereka mampu menciptakan produksi yang cukup besar, tetapi dari sisi distribusi dan juga konsumsi, mereka masih membutuhkan negara-negara yang sedang berkembang untuk mengadopsi
kemampuan produksi yang telah mereka lakukan. Kesadaran inilah yang kemudian mau tidak mau negara maju mereka harus mengajak negara berkembang untuk berkoalisi di dalam pengembangan ekonomi. Kita kenal dengan istilah dua blok, Barat dan blok Timur. Blok Barat yang dikuasai oleh sistem ekonomi Amerika dan blok Timur yang dikuasai oleh sistem ekonomi Rusia atau dulu disebut dengan Uni Soviet. Inilah tiga hal yang menjadikan pasca Perang Dunia Kedua, ilmu ekonomi pembangunan memiliki daya tarik tersendiri yang dilakukan oleh para negara-negara untuk membangun sistem ekonomi yang mereka miliki untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara yang telah maju. Berikutnya, penggolongan negara-negara di dunia. Ini berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari kajian ilmu ekonomi pembangunan menghasilkan beberapa hal berikut. Yang pertama, ada yang disebut dengan the first world atau negara dunia pertama atau ke-1. Dia disebut juga dengan negara maju atau dengan istilah developed country. Negara-negara ini biasanya mereka identik dengan istilah Eropa Barat seperti Inggris, Prancis, Belanda, Portugis, Jerman, dan lain sebagainya. Di Amerika Utara ada Amerika, ada Kanada, dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya negara-negara seperti Australia, New Zealand atau Selandia Baru, kemudian Jepang, kemudian Korea, dan juga Cina di negara Asia. Negara-negara ini merupakan negara-negara yang hari ini masyarakat seluruh dunia masih menganggap bahwa negara-negara ini disebut negara-negara dunia ke-1 atau negara maju. Yang mana sampai dengan hari ini negara-negara ini adalah negara-negara menjadi kiblat ekonomi seluruh dunia. Tidak bisa dipungkiri bahwa negara-negara yang mengalami developed country ini merupakan negara yang pada asalnya mereka memiliki sebuah tantangan ekonomi yang belum maksimal, tetapi karena mereka mau merubah pola di dalam mengelola prinsip-prinsip ekonomi yang ada di negaranya, maka tahapan-tahapan di dalam menciptakan sebuah negara yang maju itu dapat mudah terwujud. Oleh sebab itu, berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, yang pertama, kita mengenal dengan istilah negara dunia pertama. Kita bisa mengkaji model negara dunia pertama ini pada daerah di Indonesia atau provinsi di seluruh Indonesia dengan membedakan antara provinsi yang mengalami kemajuan atau provinsi yang mengalami disebut sebagai developed provinsi atau daerah yang memiliki kemajuan, ataukah dia merupakan negara yang tidak maju. Di sinilah kita nanti akan membandingkan beberapa model-model di seluruh daerah di Indonesia ini, apakah termasuk di negara ini mengalami seperti halnya yang dilakukan di dalam teori ilmu ekonomi pembangunan ini, dilihat dari kesejahteraan masyarakatnya. Model ekonomi pembangunan semacam ini tentunya sangat mudah sekali. Kalau kita melihat bagaimana Eropa Barat, Inggris, negara-negara di Inggris, kita lihat di media-media internet, karakter masyarakatnya, bangunan tata kotanya, bagaimana pola kehidupan masyarakatnya,
Tentunya berbeda dengan nanti akan kita lihat pada model tingkat kesejahteraan masyarakat yang kedua. Di tingkat masyarakat negara dunia pertama ini, masyarakatnya tentunya memiliki sebuah perilaku yang sangat ideal sehingga pengelolaan kehidupan secara ekonomi yang mereka kelola menjadi lebih baik dibanding dengan negara-negara di tempat yang lain. Kita lihat juga antara Australia, Selandia Baru, maupun di negara-negara di Asia yang menjadi negara-negara maju seperti Jepang, Korea, dan Cina. Produk-produk Jepang sampai juga di Indonesia, di negara sedang berkembang, semua kendaraan labelnya adalah label Jepang. Korea juga demikian, teknologi elektronik, media, mereka menguasai seluruh kebutuhan di masyarakat di Indonesia, tidak hanya teknologi elektronik saja, tetapi dia juga pada perangkat-perangkat lunak yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan juga Cina sebagai negara adidaya ketiga yang mampu menguasai hampir seluruh kebutuhan masyarakat di seluruh dunia. Ini berbeda dengan Amerika yang mereka menguasai dari sistem ekonomi, tetapi produk yang menguasai adalah Jepang, Korea, dan Cina. Ya, penggolongan negara dunia berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah negara dunia kedua atau the second world, atau negara yang disebut dengan developed country kepada negara kedua. Rata-rata mereka berada di Eropa Timur seperti Rusia, Polandia, Jerman bagian timur, Cekoslovakia, dan lain sebagainya. Negara-negara ini mereka mengalami perubahan ekonomi yang berbeda dengan negara-negara maju yang mana mereka masih memiliki keterbatasan dalam mengelola hasil alam mereka dikarenakan produk yang ada di negara-negara dunia kedua ini merupakan negara-negara yang masih sangat terbatas dari jumlah penduduk, jumlah kondisi alam sekitarnya, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Berbeda dengan negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga atau the third world atau negara yang sedang berkembang, atau disebut dengan istilah yang lain dengan negara-negara selatan. Sebagian besar Asia, mereka adalah berada di negara-negara dunia ketiga, kecuali Jepang, Korea, dan Cina, yang mereka secara otomatis menjadi negara maju. Yang kedua, negara-negara di Afrika, dan yang ketiga, negara-negara Amerika Latin, seperti Amerika Tengah dan Selatan, seperti halnya negara-negara Brazil, negara-negara Argentina, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kalau kita membandingkan antara masyarakat Brazil dengan masyarakat Indonesia, itu tidak terlalu jauh. Kenapa? Karena mereka secara strata ekonomi memiliki sebuah kesamaan dalam struktur ekonomi, kemampuan daya belinya juga hampir sama, dan juga kemampuan dalam mengelola hasil alam mereka juga sangat standar. Berbeda dengan negara-negara dunia kedua maupun negara dunia pertama. Baik, berikutnya penggolongan negara dunia berdasarkan pada tingkat pendapatan per kapita. Model penggolongan berdasarkan per kapita ini ada 3 hal, yaitu negara maju, negara semi maju, atau negara miskin. Negara maju atau disebut dengan developed country, di mana pendapatan masyarakatnya adalah 2.000 US dollar per bulan, di mana pendapatan ini diperoleh masing-masing per orang atau per individu. Yang kedua, negara semi maju atau disebut dengan semi developing country,
di mana pendapatan mereka, masyarakatnya adalah lebih dari 400 US dollar per hari. Kemudian yang ketiga, negara miskin atau underdeveloped country. Mereka penghasilannya adalah kurang dari 400 US dollar per bulan. Ini diambilkan dari sumber dari World Bank tahun 99. Kalau kita lihat pada perbedaan masing-masing negara, di mana pendapatan 2000 US dollar kalau kita hitung menjadi perbandingkan dengan rupiah, katakanlah 1 dolar itu sama dengan 15.000 rupiah, maka kalau kita hitung menjadi 2000 dolar per bulan, maka paling tidak gaji yang harus standar diterima oleh masyarakat di negara-negara maju adalah 30 juta rupiah per bulan. Dibanding dengan negara-negara yang mengalami semi maju atau disebut dengan semi developed country, yang mana pendapatannya adalah 400 dolar per bulan, maka kalau kita hitung dengan 1 dolarnya 15.000, maka idealnya adalah pendapatan masyarakat kurang lebih sekitar 40 sampai 45 Jadi pendapatan negara semi maju rata-rata mereka memiliki pendapatan yang sangat rendah dibanding dengan negara modern. Sedangkan negara miskin juga demikian, memiliki pendapatan yang lebih rendah lagi, bahkan di bawah negara semi maju. Kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah di seluruh Indonesia, maka posisi negara Indonesia dengan daerah-daerah di semua provinsi yang mengalami perkembangan ekonomi, mereka bisa terkategorikan mayoritas negara-negara atau di provinsi di seluruh Indonesia adalah berada di negara semi maju atau pendapatannya adalah lebih dari 400 dolar. Tetapi masih juga kita temukan di beberapa masyarakat yang pendapatan per kapitanya di bawah 400 dolar. Inilah yang kemudian di dalam konsep Islam untuk menciptakan kestabilan di dalam perkembangan ekonomi, ada namanya yang disebut dengan instrumen zakat, infak, sodako, dan wakaf sebagai pola yang nanti akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat, yang mana kesenjangan yang terjadi di negara maju dan negara miskin adalah terjadi karena ada masyarakat yang mampu sesuai dengan standar pendapatan per kapita, ada yang tidak mampu dalam standar per kapita, sehingga untuk menciptakan kelayakan hidup, kelayakan yang sama standar, maka disinilah proses yang disebut dengan instrumen zakat, infak, sodako, dan wakaf itu hadir di dalam konsep Islam untuk menjembatani kesenjangan ini. Jika tidak, maka yang akan ditakutkan dalam kesenjangan terhadap negara semi maju, negara miskin terhadap negara maju, tidak lain adalah problem kemiskinan. Maka ketika problem kemiskinan itu akan terjadi, yang akan terbentuk adalah masyarakat yang mereka lebih banyak menggunakan pola-pola yang mana mereka adalah masyarakat yang tidak terstruktur, masyarakat yang tidak tertata dengan rapi, yang berakibat pada tingkat rasionalitas masyarakat yang sangat rendah atau pendidikan yang rendah. Oleh sebab itu, konsep pembangunan ekonomi menurut Islam sangat tepat jika hadir di dalam menyelesaikan problem-problem ekonomi pembangunan. Jika tanpa hadirnya yang namanya konsep ekonomi pembangunan Islam, hanya pada konsep ekonomi